Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi logika. Dan hal-hal spesifik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai konsep, pengertian, kata, dan term. Karena pembahasan kita cukup banyak, maka langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Konsep. Konsep berasal dari bahasa Latin yakni concipere, yang berarti mencakup atau menangkap. Sehingga, konsep adalah hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia. Konsep bersinonim dengan kata idea atau ide, yang berarti yang orang lihat atau yang menampakkan diri, bentuk, gambar, atau rupa dari sesuatu. Konsep atau idea dinyatakan dengan sebuah tanda lahiriah berupa sebuah kata atau beberapa kata. Isi pengertian. Isi pengertian adalah semua unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Apabila kita bertanya tentang maksud sesungguhnya dari suatu perkataan tertentu, maka sesungguhnya kita telah bertanya tentang isi pengertian atau perkataan itu. Isi pengertian menerangkan apa yang dimaksudkan oleh pikiran dengan istilah tertentu. Menerangkan pengertian apa yang terkandung di dalamnya dan kenyataan mana yang ditunjuk dengannya disebut juga dengan memberi definisi. Luas pengertian. Luas pengertian adalah barang-barang atau lingkungan realitas yang ditunjuk dengan pengertian atau kata tertentu. Pengertian-pengertian dari akal budi itu ternyata lebih luas, lebih umum daripada barang konkret yang kita lihat. Contoh, pengertian kerbau. Ternyata tidak hanya kelabu, besar, dan gemuk, melainkan juga berlaku untuk kerbau yang kurus dan kecil. Demikianlah setiap pengertian mempunyai lingkup atau lingkungannya sendiri. Lingkungan itu berisikan semua barang atau hal yang dapat ditunjuk atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Semakin umum suatu pengertian, maka semakin sedikit isinya dan semakin luas lingkungannya. Sebaliknya, semakin banyak isinya atau semakin mendekati kenyataan yang konkret, maka semakin sempit pengertian itu dan semakin terbatas pula luasnya. Contoh, alat masih sangat umum atau sangat luas. Contoh kedua, pisau, maka isinya lebih padat, yakni berarti alat pemotong, dan luasnya sangat terbatas. Kata. Untuk dapat bertukar pikiran dengan orang lain, maka pengertian yang ada di dalam pikiran harus dinyatakan dengan kata-kata tertentu. Kata adalah pernyataan yang menunjukkan tentang objek atau realitas, atau pengertian kita tentang objek. Akan tetapi, kata itu tidak sama dengan pengertian. Singkatnya, kata-kata adalah ekspresi dan tanda dari pengertian, tetapi tanda yang tidak sempurna. Konsep, pengertian, atau idea tersebut tidak identik dengan kata atau rangkaian kata-kata, atau sebaliknya. Sebab sebuah kata dapat digunakan untuk mengungkapkan lebih dari satu konsep, atau dalam hal ini kata memiliki arti ganda. Sebaliknya, sebuah konsep dapat diungkapkan dengan kata atau kelompok kata yang berbeda. Misal kata genting dapat menunjuk pada konsep keadaan tegang atau darurat, tapi juga dapat menunjuk pada konsep tutup atap rumah yang terbuat dari tanah. Pemakaian kata yang salah kerap kali merupakan tanda pemikiran yang kacau. Lebih-lebih dalam pembicaraan atau diskusi, dengan mudah dapat timbul salah paham
Karena kata yang kita pakai untuk menyatakan pengertian tertentu dalam pikiran orang lain dihubungkan dengan pengertian yang lain dari yang kita maksudkan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, sangat penting bagi kita untuk menyadari kata-kata yang dipakai, yaitu pengertian apa yang terkandung di dalam kata tersebut dan kenyataan apa yang hendak ditunjukkan dengan kata tertentu. Term. Untuk memahami arti dari kata tertentu, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah tempat dan fungsi kata itu dalam suatu kalimat. Pemikiran kita tidak terdiri dari kata-kata atau pengertian-pengertian yang terlepas satu dari yang lain. Kata tersebut dihubungkan dalam sebuah kalimat sehingga membentuk sebuah arti. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai S atau P. Dengan demikian, dalam suatu kalimat terdapat dua term, subjek dan predikat. Suatu putusan atau kalimat pada pokoknya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama subjek atau disingkat S, kemudian predikat disingkat P, dan kata penghubung. Contoh, Tono itu nakal. Tono sebagai subjek dan nakal sebagai predikat. Sementara kata penghubungnya adalah itu. Beberapa jenis istilah kata. Beberapa jenis istilah kata antara lain: yang pertama adalah positif, negatif, privatif. Suatu kata mempunyai pengertian positif apabila mengandung penegasan adanya sesuatu, seperti kaya, berarti adanya harta. Kemudian pandai, berarti adanya ilmu. Selanjutnya terang, berarti adanya lampu, dan sebagainya. Suatu kata mempunyai pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan. Contohnya, bukan kaya, kemudian tidak pandai, lalu tak terang, dan sebagainya. Suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu, seperti bodoh berarti tidak ada ilmu, kemudian miskin berarti tidak adanya harta, kemudian gelap berarti tidak adanya cahaya, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa tidak kaya bukan berarti miskin, tidak terang bukan berarti gelap, dan tidak pandai bukan berarti bodoh. Penggunaan serupa tidaklah benar karena tidak kaya berarti dikecualikan dari sifat kaya, tetapi bisa juga belum sampai ke tingkat miskin. Dan tentu juga ada kata-kata dalam pengertian negatif yang sama maknanya dengan kata-kata privatif seperti tidak lulus semakna dengan gagal, tidak hidup semakna dengan mati, dan sebagainya. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Universal, partikular, singular, dan kolektif. Suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa kecuali, seperti rumah, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Yang dimaksud manusia adalah keseluruhan manusia tanpa kecuali, anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, pokoknya semua wujud yang disebut manusia. Suatu kata mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak,
tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Kata manusia adalah universal. Tetapi apabila dibatasi, maka mempunyai pengertian partikular. Contohnya, sebagian manusia, beberapa manusia, ada manusia, banyak manusia, tidak semua manusia, sebagian besar manusia. Pada kata singular, anggota yang menjadi bawahan hanyalah satu. Kata yang mempunyai pengertian singular dibedakan menjadi: yang pertama, nama unik, yaitu nama yang memberi identitas berikut keterangan atau penjelasan suatu objek. Contoh, Presiden Indonesia yang kedua, sungai terpanjang di dunia. Termasuk dalam kelompok ini adalah kata yang diberi petunjuk ini atau itu. Contohnya, kursi ini, meja itu, dan sebagainya. Yang kedua, nama diri, yaitu nama yang diberikan kepada orang atau barang untuk tujuan identifikasi, seperti Hasan, Fatimah, Serayu, Himalaya, Taman Mini Indonesia Indah, dan lain-lain. Suatu kata mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan, seperti regu, tim, kesebelasan, panitia, dewan, dan lain-lain. Kata yang mempunyai pengertian kolektif adalah keseluruhan yang terikat, bukan individunya. Semua pemain bersama-sama membentuk regu, tetapi tidak bisa dikatakan setiap pemain adalah regu. Berbeda dengan pengertian universal yang berlaku bagi setiap individunya, maka pengertian kolektif tidak. Contoh, bangsa Jerman rajin, tapi tidak berarti setiap orang Jerman adalah rajin. Konkret dan abstrak. Suatu kata mempunyai pengertian konkret apabila ia menunjuk kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu, seperti buku, kuda, rumah, dan Hasan. Suatu kata mempunyai pengertian abstrak apabila ia menunjuk pada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu seperti kesehatan, kebodohan, kekayaan, dan lain-lain. Ada juga kata yang bermakna konkret pada suatu saat dan bermakna abstrak pada saat yang lain, seperti orang Jawa. Orang Jawa akan bermakna konkret jika yang dimaksud adalah sekelompok manusia yang tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara itu, orang Jawa akan bermakna abstrak jika yang dimaksud adalah tentang cara dan sikap hidup dari orang Jawa. Kata yang mempunyai pengertian abstrak apabila ditekankan pada objek tertentu, maka akan menjadi konkret. Berikut adalah kalimat yang mengandung kata bermakna abstrak. Yang pertama, kebaikan adalah perbuatan yang sangat diharapkan. Yang kedua, kekayaan dapat membuat orang lupa akan Tuhan. Yang ketiga, kenakalan adalah sikap yang perlu mendapat perhatian. Dari contoh tersebut, kata kebaikan, kekayaan, dan kenakalan adalah kata yang bermakna abstrak. Sedangkan pada pernyataan berikut, kata-kata itu akan menjadi konkret. Yang pertama,
Kebaikan Tuan kemarin tidak mungkin terlupakan. Yang kedua, kekayaan Pak Tejo bernilai miliaran rupiah. Yang ketiga, kenakalan adikku membingungkan ibu. Mutlak dan relatif. Suatu kata mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain, seperti buku, rumah, kuda, dan lain-lain. Suatu kata memiliki pengertian relatif jika tidak dapat dipahami dengan sendirinya, melainkan harus ada hubungannya dengan benda lain, seperti ayah, pemimpin, suami, kakak, dan lain-lain. Univok, equivok, dan analog. Univok adalah kata yang mempunyai makna yang jelas atau tidak membingungkan, seperti pulpen, pensil, botol, kursi, dan sebagainya. Equivok adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, seperti bunga, bulan, buku, dan lain-lain. Bunga, selain bermakna tanaman, dia juga bisa bermakna tambahan nilai sejumlah uang. Bulan, selain bermakna satelit dari bumi, dia juga bisa bermakna jangka waktu 30 hari. Buku, selain bermakna kertas atau sekumpulan kertas, dia juga bisa bermakna panjang batang tanaman antara dua ruas. Analog adalah kata yang dalam pemakaiannya mempunyai makna yang berbeda dengan makna aslinya, tetapi masih mempunyai persamaan. Contoh, bunga itu merupakan bagian tanaman yang sangat indah. Waktu muda, ia adalah bunga di desa ini. Bila hujan, bumi akan basah. Banyak pejabat enggan dipindah dari tempat yang basah. Kursi kayu jati lebih kuat dari kursi kayu rotan. Para kader partai itu begitu sengit memperebutkan kursi. Bermakna dan tak bermakna. Jika kita perhatikan, setiap kata universal selalu mempunyai dua macam pengertian. Misal pada kata manusia. Yang pertama, pengertian manusia. Manusia adalah kata yang tidak diberikan kepada sembarang benda, tetapi kepada sesuatu yang mempunyai sifat-sifat tertentu, seperti ia bukan benda mati, ia seperti binatang tetapi berbeda dengannya, dapat menerima pendidikan tinggi, kawin, dan sebagainya. Sifat tertentu inilah yang membentuk apa yang disebut makna atau konotasi. Barang yang dicakup oleh kata manusia seperti Hasan, Budi, manusia kulit kuning, manusia kulit hitam, dan sebagainya, itu dinamakan cakupan atau denotasi. Setiap kata yang mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata bermakna atau konotatif. Namun, sebagian kata yang lain tidak mempunyai denotasi, yakni tidak mempunyai cakupan, seperti Gatot Kaca, Kuda Semberani, Nyi Roro Kidul, Gunung Emas, dan sebuah nama dalam mitologi dan dongeng. Kata yang tidak mempunyai denotasi disebut kata-kata tak bermakna atau non-konotatif. Kuda Semberani misalnya, dapat kita ketahui nama itu melalui pengertian yang diberikan orang, yakni kuda bersayap yang dapat terbang. Kita dapat menangkap pengertiannya tetapi tidak mempunyai realitas. Jadi, ia tidak mempunyai denotasi. Namun, tidak semua nama yang
tidak dapat diobservasi secara indrawi adalah kata tak bermakna. Kata seperti malaikat, iblis, surga, neraka, jin adalah dapat dimengerti dan ada dalam kenyataan meskipun berbeda dengan kenyataan di mana kita hidup. Jadi, kata-kata tersebut adalah konotatif. Demikianlah pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan jangan lupa kritik dan saran selalu saya harapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.